Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mungkin kita setiap hari banyak orang yang suka mudah untuk mengatakan sesuatu, tetapi untuk bisa merealisasikan akan sulit di hari-hari kemudian. Makanya ini harus berhati-hati. Karena apa? Karena amanah dan orang-orang yang bisa menjalankan amanah itu merupakan ciri khas orang beriman, dan ini menjadi keren kalau kita selalu melakukan dan menjalankan amanah yang diberikan kepada kita dan menepati janji. Ataupun kalau dia tidak bisa merealisasikan janji itu, maka jangan sekali-kali berjanji. Maka ada dua hal yang saya hindarkan, banyak bersumpah dan banyak mengumbar janji. Jadi seorang mukmin itu jangan banyak bersumpah. Meskipun dia ingin membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu benar, maka jangan sekali-kali banyak bersumpah. Karena bersumpah itu akan mengurangi muruah, mengurangi kepribadian seseorang. Jangan bersumpah, jangan banyak mengumbar janji. Kalaupun tidak bisa memastikan untuk hari-hari yang akan datang, kita bermuamalah dengan orang lain, maka bilang insya Allah saja. Atau kalau bisa, kita itu harapan yang terendah saja. Ditakutkan orang banyak mengharap kepada kita dan kita belum mampu bisa menjalankannya. Maka yang paling tinggi adalah insya Allah saja. Jadi itu, jangan banyak bersumpah dan jangan banyak mengumbar janji. Maka di dalam kajian ini adalah kemuliaan orang yang menjalankan amanah, orang yang selalu menepati janjinya. Maka orang yang bisa menjalankan amanah dan menepati janji itu kemuliaannya, fadilahnya itu sangat luar biasa sekali. Maka hati-hati dengan ini. Maka orang yang kebalikannya, yang tidak menjaga amanah, yang tidak menepati janji, bukan membuat kesalahan terhadap Allah, tetapi mengganggu hubungan dia dengan manusia yang lain. Orang yang negatif tentang hal ini pasti akan tidak diakui, tidak dipercaya oleh orang lain. Bahkan di dalam usaha, di dalam ekonomi, di dalam bisnis, itu bisa mengurangi penghasilan kita. Maka ini jaga. Kenapa ini menjadi kemuliaan? Ya inilah ciri khas dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua amanah sebelum manusia itu diciptakan, itu amanah itu diberikan kepada langit, kepada gunung, kepada bumi. Tapi mereka enggan untuk melaksanakan amanah itu. Hanya manusia yang bisa mengemban amanah itu. Meskipun manusia itu banyak bodohnya, innahu kana zaluman jahula. Meskipun manusia itu banyak bodohnya, banyak kezalimannya. Dan itu yang penting di antara makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk yang paling besar kemungkinannya, potensi untuk bisa melakukan amanah. Maka banyak amanah-amanah Allah, yang dari Rasulullah, bahkan amanah-amanah dari orang tua kita, bahkan dari guru-guru kita. Kalaupun tidak bisa mengembannya, maka jangan menjanjikan untuk bisa melakukan itu. Ketika orang bisa melakukan dan bisa memenuhi janji-janjinya, maka kemuliaan dan keutamaan bagi dia. Maka ketika sebaliknya, maka kehinaan bagi dia. Maka kalau kita misalkan belum bisa menjalankan amanah, belum bisa menepati janji, maka bilang ke dia, insya Allah saya lakukan. Kalaupun saya tidak bisa, saya akan berusaha. Itu jalan yang terbaik. Maka ini menjadi ciri khas umat Muhammad SAW. Wa min syarafi hadil ummah ma ja'alallahu ta'ala min thawabi wal fadli liman anjazal wa'd wal amanah. Maka dari kemuliaan umat Muhammad SAW, Allah menjadikan bagi orang yang menjalankan amanah dan menepati janji, dia itu disediakan at-thawab wal fadlu liman anjazal wa'da wal amanah, yaitu pahala atau ganjaran dan keutamaan bagi orang-orang yang memenuhi keduanya. Ini adalah ciri Muhammad. Maka kalau orang mendapatkan banyak fadilah, mendapatkan banyak
ganjaran atau keberkahan di dalam hidupnya, kalau diberikan dua hal ini maka harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Ini adalah ciri khas dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika annahu madmunun lahul jannah kama jaa fil hadits alladzi rawahu Ubadah bin Somit. Maka bukan hanya kenikmatan dunia saja, mereka tuh madmun. Madmun itu dijamin kenikmatannya buat dia yang menjalankan dua hal ini, menjalankan amanah dan memenuhi janjinya. Madmunun, dijamin lahul jannah. Kalau pengertian kita jannah selalu jannah yang di akhirat saja. Jangan dipikirkan itu mungkin terlalu jauh. Maka pikirkanlah jannah yang ada di dunia. Karena itu adalah sesuatu yang pasti ketika kita menjadikan dunia ini menjadi mazro'ah, menjadi ladang kita buat bekal kita kelak di akhirat. Itu pasti. Maka raihlah jannah itu, jannah yang ada di dunia ini. Maka madumumun lahul jannah. Dijamin orang yang menjalankan amanah dan orang yang memenuhi janji dijamin surganya. Dan itu tercantum di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ubadah bin Somit an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idmanu li sittan adman lakumul jannah usduqu idza haddatstum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tamantum. Yang dijamin itu salah satu dari 6 itu 3. Jadi semuanya 6. Yang saya sebutkan di sini ada 3. Jaminlah, pastikan kepadaku 6 hal atau 3 hal di sini. Adman lakumul jannah, maka aku jaminkan kepada kalian jannah, yaitu surga atau kenikmatan. Yang pertama adalah usduqu idza haddatstum. Berkatalah benar ketika kamu ngomong. Ya, benar. Kalau hanya bercanda saja silahkan. Tetapi kalau sudah menuju kebenaran, orang itu ketika ingin memutuskan sesuatu, berarti hal yang serius, maka itu harus berkata benar. Usduku idza haddatstum. Maka usduku idza haddatstum. Jangan menipu orang. Jangan membuat orang itu susah. Jangan membuat orang itu tersesat. Maka usduku. Berlakulah benar idza haddatstum, ketika kamu ngobrol. Itu yang pertama. Madmumun fil jannah, dijamin surganya. Wa aufu idza wa'adtum. Ketika kalian berjanji maka tepati. Makanya jangan suka mengumbar. Jangan suka mengumbar. Biasanya orang yang mengumbar itu tipe perayu. Orang yang suka merayu biasanya dia banyak mengumbar janji. Orang yang betul-betul seorang mukmin yang punya gengsi yang tinggi, dia tidak akan mengumbar janji. Dia memastikan langkahnya, dia memastikan ikhtiarnya, kepastian membuktikan sesuatu agar orang lain itu senang. Maka wa'aufu idza wa'adtum. Biasanya seorang mukmin yang keren dia tidak bisa memastikan. Mentok-mentoknya adalah insya Allah yang paling tinggi. Maka aufu idza wa'adtum. Maka orang yang suka mengumbar janji itu dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Maka umbaran janjinya lewat lisan-lisan dia. Maka yang kedua adalah wa'ufu idza wa'adtum. Maka penulialah ketika dia berjanji. Ini yang dijamin surga. Wa'addu idza tamintum. Maka tunaikanlah amanah. Maka kalau kamu dikasih amanah sama seseorang, kemungkinan orang itu tidak bisa melakukannya. Maka dia memberikan amanah itu kepada orang lain. Bisa jadi waktunya dia pendek, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sesuatu, maka dia memberikan amanah kepada orang lain. Maka seseorang yang mendapatkan amanah itu, maka pikir dulu, apakah dia bisa melaksanakan atau tidak. Maka benar-benar kita itu tekadkan kemungkinan atau tidak, kemungkinan bisa dikerjakan atau tidak. Kalau misalkan ada kelemahannya, maka sampaikan. Saya hanya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Maka batas-batas kelemahan kita harus disampaikan. Karena apa? Amanah itu harus disempurnakan, harus dilakukan secara penuh. Maka jangan asal menerima amanah kalau kamu tidak bisa mengemban itu. Maka wa'addu idza tumintum, maka lakukanlah amanah itu ketika kamu diberi amanah atau mengerjakan amanah. Ini adalah yang dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatannya itu jannah.
Jadi jannah di dunia, jannah di akhirat. Lihat, usduku idza hadatsum. Orang yang selalu bohong ngomongnya, pasti apa? Pasti tidak akan dipercaya orang. Ketika tidak dipercaya orang, kalau kamu jualan tidak dipercaya orang, maka penghasilanmu akan menurun, bahkan nol penghasilannya. Itu apa? Jannah di sini apa jannah di sono? Jannah di sini juga akan kita nikmati. Selain jannah di akhirat kelak. Orang yang bohong pasti apa? Akan mengurangi penghasilan dia. Ketika dia usduku, asid benar ngomongnya, benar-benar barangnya benar-benar kalau baik-baik, kalau kualitas dua bilang itu, maka dia akan memperoleh penghasilan yang besar atau ganjaran yang besar dari apa yang dia lakukan. Maka kenikmatan itu ada di sini juga. Karena dia apa? Usduku idza hadatsum. Dia berkata benar ketika ngomong. Waufu idza wa'tum. Janji. Janji ke siapa? Janji ke sesama makhluk. Ada janji. Kita berjanji ke Allah ada. Mungkin kita bernazar misalkan. Atau yang paling banyak janji itu berkaitan dengan sesama makhluk. Kalau kita tidak tepat janji, pasti akan tidak dipercaya. Kalau banyak dipercaya orang, maka dia akan mendapatkan jannah di sini. Kemudahan akan dia dapat. Kemudian apa? Hubungan baik akan dia dapat. Ketika hubungan baik akan dapat, silaturahmi terjamin, maka dipastikan rizkinya akan lapang, akan dipanjangkan. Nah, ini juga jannah yang di sini. Jannah yang ada di dunia. Di samping jannah yang ada di akhirat. Sama aja dengan yang ketiga, orang yang melakukan amanah. Ketika berhasil mungkin dia diamanai orang mendapat upah. Upah itu apa? Sesuatu yang disukai kita. Itu juga kesenangan dan kenikmatan. Jannah juga, jannah yang ada di sini. Cerminan jannah yang ada di akhirat. Maka ketiga-tiganya ini adalah karakter seorang mukmin yang benar-benar punya kewibawaan yang sangat tinggi. Kalau kita melakukan ini, maka harapannya apa? Melancarkan seluruh kehidupan kita di dunia, bahkan kehidupan ekonomi kita, kehidupan usaha kita. Ini bisa melancarkan. Ini sawab al-jazil, maksudnya pahala yang luar biasa banyaknya ini bukan hanya di akhirat saja, bahkan kita bisa menikmati di dunia. Jadi pemahaman jannah itu jangan, wah itu ntar aja. Padahal jannah itu bisa kita nikmati di sini. Ini berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial dengan tetangga kita, dengan teman kita atau orang lain yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma yadullu ala syarafil amanati wa fadliha wal wafa bil wabdi, dan mengenai hal-hal yang menunjukkan kita melaksanakan amanah, keutamaannya, wal wafa bil wa'di, dan memenuhi janji. Ma ja'a minat tahdir asyadid anil khiyana wa khulful wa'di, dan peringatan yang keras terhadap orang yang khianat. Orang yang khianat itu pasti di mana-mana tidak akan laku. Kemana saja pasti akan tidak akan laku. Baik orang yang dikenal atau tidak dikenal. Maka orang yang khianat wa khulful wa'di, dan mengingkar janji, itu pasti nggak akan laku. Ini adalah karakter. Kalau pengen lancar semua kehidupannya, maka khianat dan ingkar janji itu dihindari. La imana, kata Rasulullah. La imana liman la amanata lahu. Maka tidak dikatakan beriman orang yang meninggalkan amanah dia. Maka orang yang melakukan amanah, dia akan mendapatkan surga di dunia dan surga di akhirat. Bisa dia tidak dianggap beragama karena dia tidak bisa memelihara amanah yang diberikan kepada dia. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Patokannya ada. Maka harapannya orang yang bisa menjalankan amanah, yang memenuhi janji, semoga dilapangkan rizkinya. Bukan mendapatkan surga saja, surga yang di sono, mendapatkan surga yang di sini. Jadi apa yang kita lakukan yang Allah menjamin kebaikan kita di akhirat, minta juga kebaikan yang ada di sini. Minta surga yang ada di sini. Minta kenikmatan yang ada di sini. Karena sulitnya kita menjalani hidup yang ada di sini. Ketika kita sulit menjalankan hidup, maka susah kita akan beramal. Susah kita akan berbuat baik. Maka mintalah. Apa yang kita lakukan ini, ya Allah, Engkau janjikan surga yang di akhirat kelak, maka berikanlah kenikmatan di dunia ini. Biar aku bisa menjalankan ibadah kepadamu dengan mudah. Ini yang harus senantiasa kita
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak melakukan amanah, tidak menjalankan amanah, maka dia bisa dikatakan tidak beragama, tidak punya agama. La dina liman la amanah dalam. Tidak ada agama bagi dia, bagi orang-orang yang meninggalkan amanah itu dia. Wa fi riwayatin an Ali bin hadis Tawil, dari riwayat Ali, innahu la dina liman la amanata lah, wala sholata lahu wala zakata lahu. Nah ini orang yang tidak bisa menjalankan amanah ini kayak orang yang nggak punya agama, kayak dia orang yang tidak melakukan sholat dan tidak melakukan zakat. Betapa pentingnya amanah itu menunjukkan dia bagian dari karakter seorang mukmin. Sehingga orang yang mempunyai karakter iman, kalau dia meninggalkan amanah seolah-olah dia itu cacat, seolah-olah dia orang yang nggak punya agama, seolah-olah dia orang yang nggak sholat, seolah-olah dia orang yang tidak menunaikan zakat. Maka pentingnya amanah menjaga syiar karakter orang beriman itu keren karena melaksanakan amanah. Maka hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan kita bisa mengerjakan itu apa agar kita naik. Jadi ketika kita gengsinya, karena gengsinya orang beriman, amal-amal soleh dia. Jadi dia melakukan memenuhi dua hal ini, gengsinya akan keren dan dia banyak dipercaya orang-orang di sekitarnya. Ketika kepercayaan itu, maka rizki akan bertambah dan Allah melancarkan itu semua. Itulah yang dikatakan surga dunia dan surga akhirat. Dan semoga kita mendapatkan itu semua dan semoga dimudahkan Allah dalam mengarungi hidup itu. Wa qauluhu lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Yang tadi amanah. Sekarang apa kebalikannya? Orang yang beriman berkaitan dengan amanah dan memenuhi janji. Yang pertama adalah tanda-tanda orang munafik. Ini orang-orang munafik. Jadi ketika bertemu kita baik, dia ngomongnya baik. Ketika dia tidak ngomong sama kita lagi, beda lagi. Di sini iya, balik ke rumahnya tidak. Itu namanya munafik. Maka tanda-tandanya itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Tidak sesuai dengan banyak ngeles dia. Kalau les privat bertambah pintar, tapi kalau ngeles hati akan terasa capek. Jadi dia bersosialisasi, berteman sama siapapun, kalau banyak ngeles pasti akan capek. Makanya saya tidak membiasakan untuk basa-basi. Jadi kalau ngomong ya, kalau ingin ke orang iya gitu. Karena ketika kita ngeles tidak sesuai dengan mulut kita, ini yang terasa capek, banyak ngelesnya. Ketika banyak ngeles di sini, maka penyakit akan semakin datang, banyak datang. Gitu. Maka tanda-tanda orang munafik 3, ketika ngomong dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, khulful wa'di. Kalau dia berjanji mengingkari. Biasanya orang yang tidak punya kemampuan dia banyak merayunya. Banyak menggombalnya. Nah, itu banyak merayu. Berarti dia tidak punya kemampuan, tidak punya karakter. Jadi kalau seorang mukmin itu punya karakter, dia nggak banyak mengumbar janji. Pasti yang dikatakan tuh dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kenapa dia menjual mulut yang manis? Karena tidak bisa membuktikan dengan ikhtiar dia. Dia hanya mencitrakan dia baik dengan mulut dia, bukan dengan bukti kenyataan perbuatan dia. Maka karakter seperti itu akan banyak dihindari orang, akan banyak dijauhi orang. Ketika dia berjanji banyak ingkarnya. Maka khulful wa'di. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji mengingkari. Atau khulful wa'di. Wa idza tumina khana. Dan kalau dia diberi amanat, maka dia banyak berkhianat. Siapa yang suka orang yang berkhianat coba? Mau orang bodoh, mau orang pinter, mau orang kaya, mau orang yang seperti apa, pasti tidak akan menyukai karakter orang yang suka berkhianat. Maka sebenarnya pahala ganjaran itu bukan hanya di surga sana saja. Orang yang selalu menjaga amanah pasti akan diberi amanah-amanah selanjutnya. Hasil dari amanah itu kita nikmati di sini. Berbuah kepercayaan dari orang-orang yang luar biasa, menempatkan kita di posisi yang luar biasa, gara-gara kita apa? Bisa menjalankan amanah. Maka nikmatnya itu bisa kita rasakan di dunia ini. Maka janganlah ada sifat-sifat munafik, nifak di dalam diri kita,
Kalau itu ada, maka akan mengurangi kepribadian dan harga diri kita. Yang pertama itu tadi, ketika ngomong bohong, ketika berjanji mengingkari, dan ketika diberi amanah berkhianat. Maka hindari itu. Kalau itu bisa dilakukan, bisa dipastikan rezeki kita akan lancar. Karena apa? Karena banyak orang yang percaya. Oh, dia itu bagus. Saya pernah transaksi sama dia. Di ininya bagus, ini itu. Akhirnya apa? Kebaikan kita tanpa kita ngomong sama mulut orang lain sudah banyak yang ngomong tentang kita. Semakin menyebar, maka kebaikan akan mengarah ke kita. Orang yang ngomong seperti itu apa? Mendapat kebaikan juga karena menunjukkan sesuatu yang baik. Mandal ala khairin falau mitul ajrin fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan. Wa rawahu Abu Ya'la min hadithi Anas annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Ya'la. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shoma wa shalla wa hajja wa atamara wa qala inni muslim." Maka orang munafik itu enggak ada tanda-tandanya tuh, dia juga sholat, dia juga puasa, dia juga haji, dia juga umroh, tapi punya sifat munafik. Maka munafik itu ada di dalam hatinya. Ketika dia menumpuk di dalam hatinya, maka lama-lama akan kelihatan. Jadi kalau dia menumpuk penyakitnya ada di sini, lama-lama kelihatan. Jadi kalau ngomong dia mesti bohong. Kalau berjanji pasti ingkar. Kalau diberi amanat pasti berkhianat. Nah, itulah yang kelihatan. Jadi ketika ada penyakit di sini, orang lain akan melihat ketika tiga ini dilaksanakan atau salah satunya. Dia juga sholat, dia juga haji, dia juga umroh, dia juga muslim juga. Ini penyakit. Memang tidak ketahuan. Ketahuannya ketika sudah berhubungan, misalkan dia saling ngumbar janji atau ngobrol atau berbicara sama orang lain, dan itu banyak bohongnya. Orang yang banyak bohongnya pasti tidak laku. Ya waktu pertama dia, orang lain itu percaya. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat kali pasti dia akan dihindari, akan dikucilkan. Ketika sudah nggak ada hubungan seperti itu, rizkinya akan seret, rizkinya akan sempit, rizkinya akan sedikit. Dia yang menyempitkan, bukan Allah. Itu seperti itu. Maka dia sama seperti kita, maka hindari yang penyakit seperti ini apa agar kita lancar semua kehidupannya, nggak ada kesulitan di dalam kehidupan kita bisa melanjutkan hidup ini dalam keadaan bahagia. Amin ya robbal alamin. Wa ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a Allah al-awwalin wal akhirin yaumil qiyamati yurfa'u li kulli ghadirin liwa faqila hada ghadratu fulanin bin fulan." Nah, suatu saat pada hari kiamat kita dikumpulkan umat yang terdahulu, al-awwaluna wal akhirun, yang dahulu sama yang sekarang dikumpulkan semua. Maka di hari kiamat itu ada bendera. Yurfa'u li kulli qadirin liwa, maka ada bendera waktu hari kiamat. Tulisannya pengkhianat. Yurfa'u li kulli qadirin liwa, maka ada bendera nih semuanya khusus pengkhianat. Hadhihi ghadratu fulanin huwa, ini adalah orang yang mengkhianat si fulan. Ini pernah berkhianat ke sini. Maka orang yang melakukan ini coba minta maaf dia dan meminta ampun, banyak istighfar kepada Allah. Mungkin ada sesuatu yang belum kita selesaikan, maka selesaikan. Biar apa? Rezeki kita biar lancar. Biar kehidupan kita kembali, yang misalkan dulu banyak kesalahannya menjadi nol, kita sudah menambah saja ke depan, menambah. Jangan-jangan kesulitan, keruwetan yang ada di kehidupan kita bisa karena sebab. Maka ini bagian ikhtiar kita semampu kita. Jangan merasa putus asa, saya saking banyaknya susah begini begitu. Sedikit demi sedikit harus cepat dimulai, harus dimulai dari yang kecil. Jangan menunggu yang besar. Maka di hari kiamat itu ada bendera kita. Ini kumpulan orang-orang klub di sini, orang-orang yang berkhianat semua. Ini pengkhianat bendera. Jadi ghadir, orang yang berkhianat. Sampai dipamerkan ke umat, ke manusia yang hidupnya zaman al-awwalun, sampai ke orang-orang yang mendekati hari kiamat. Itu semua dikumpulkan. Benderanya yang paling tinggi. Enak kan? Bisa kemana-mana.
pakai itu. Maka itulah menunjukkan apa? Khianat itu bukan hanya jelek di sini, tapi jelek di sana juga. Jelek dalam arti hubungan kita dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Itu jelek di sini. Di sini pun sebenarnya ada benderanya juga kan. Jangan ke orang itu sering bohongnya. Itu kan bendera ya. Liwaun, bendera, tanda. Jadi ngomong ke situ sama jangan ke orang itu. Itu juga sama bendera. Itu simbol pada hari kiamat tuh sebenarnya. Yang aslinya orang tidak kenal dia mau membuka peluang ke dia. Akhirnya bertemu sama orang yang sebenarnya kenal sama dia. Akhirnya apa? Menceritakan. Jangan ke dia. Akhirnya apa? Rizki itu tidak menghampiri dia. Gagal menghampiri dia gara-gara apa? Ghadir. Berkhianat. Banyak berkata palsu. Ingkar janji. Nah itu karakter-karakter yang harus kita hindari. Bukan masalah dosa. Dosa tidak terasa, itu udah bagian dari apa yang kita nikmati. Hal yang negatif yang kita nikmati apa itu? Rizki yang tidak bisa mengalir ke kita karena sifat ini. Maka hindari. Ketika semua kita menghindari sesuatu yang di sini bisa dipastikan kita banyak dipercaya orang lain. Banyak peluang yang akan mengalir ke kita. Itu bisa dipastikan. Karena itu menjadi keutamaan dan kelebihan umat Muhammad SAW. Maka semoga kita bisa melakukan ini semua dan jangan putus asa. Orang yang ini siapa tahu ini setelah ini kita sudah menjadi baik, kesulitan sudah terangkat semua dan kita menjadi pribadi yang mengesankan, yang bukan baik untuk diri kita, keluarga kita, baik kepada sekitar. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.